Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama channel YouTube SWN Cooking. Seperti biasa, hari ini aku mau share lagi kegiatan aku bikin orderan. Dan kali ini aku mau bikin risol panggang. Dan ini juga adalah salah satu pesanan dari pelanggan aku. Ya, simak terus videonya sampai selesai, jangan ada yang di skip ya. Tapi buat yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Di sini sudah aku siapkan kentang dan wortel. Untuk bikin risol panggang ini aku cuma pakai kentang dan wortel aja ya. Ini udah dikupas dan ini juga banyaknya itu sekitar 2 kilo lebih ya. Dan kemudian ini ada bawang putih dan bawang merah yang nanti mau dihaluskan. Ini juga aku pakai pala. Untuk risol panggang aku pakai pala biar rasanya makin sedap. Dan juga nanti aku tambahin kemiri. Ini kemirinya aku pakai setengah aja. Oke, langsung aja ya. Ini mau aku sulap, kling. Nah, ini udah kepotong-potong aja ya kentang wortelnya. Nah, di sini kentang wortelnya aku potongnya nggak terlalu kecil-kecil banget, maksudnya nggak terlalu halus gitu ya. Dan juga ini udah aku siapkan daun bawang dan juga daun seledri. Ini bumbu yang udah aku haluskan, bawang putih, bawang merah, dan juga biji pala serta kemirian tadi ya. Nah, sekarang aku mau lanjut aja. Ini mau aku bikin dulu isian risolnya. Aku mau tumis dulu bawang putih, bawang merah, dan juga bumbu halusnya tadi. Ini kita tumis sampai tanek, sampai benar-benar matang ya, sampai bawang putih bawang merahnya itu udah harum. Kemudian tambahkan bumbu-bumbu seasoning. Di sini aku tambahkan masako, lada, dan garam, sedikit juga gula pasir. Kemudian kita tumis sampai bumbunya benar-benar matang. Kalau sudah, masukkan aja kentang wortel yang udah diiris-iris tadi. Nah, kali ini aku dapat pesenannya lumayan agak banyak, jadi untuk isiannya pun aku bikinnya banyak. Ini kentangnya 2 kilo dan wortelnya itu hampir 1 kilo ya. Jadi aku nggak samain untuk kentang wortelnya ya, karena menurut aku kalau wortelnya kebanyakan nanti ini isiannya warnanya menjadi orange gitu ya. Jadi kalau menurut aku kurang cantik aja. Jadi biasanya aku pakai kalau kentangnya sekilo aku pakai wortelnya setengah aja gitu. Oke, ini juga udah aku tambahin air. Airnya kita tambahin agak banyak, tapi jangan sampai kebanyakan banget ya, karena kalau kebanyakan airnya nanti isiannya itu lembek banget ya. Jadi kalau untuk isian risol jangan terlalu kelembekan banget ya. Nah, ini kita tunggu sampai airnya surut, agak surut gitu ya. Kalau udah agak surut airnya, ini mau aku tambahin tepung maizena dan tepung terigu yang udah aku larutkan pakai air. Ini tadi tepung maizenanya 5 sendok dan juga tepung terigunya 5 sendok. Setelah itu diaduk-adukkan, kemudian kita tunggu sampai airnya benar-benar kering. Dan jangan lupa dikoreksi rasa. Ini tadi karena pas aku koreksi rasanya itu kurang berasa ya, jadi aku tambahin lagi untuk ladanya, garamnya, dan juga masakonya. Nah, ini airnya udah mulai surut dan juga udah mulai kering ya. Kalau udah mateng, matikan api kompornya dan biarkan dingin. Oh iya, jangan lupa masukkan potongan daun bawang dan juga daun seledrinya. Biasanya aku masukkan di akhir aja ya, biar rasanya maksudnya biar warnanya itu dia cantik gitu ya. Jangan terlalu lebih awal masukin daun bawang dan juga daun seledrinya ya. Oke, ini udah jadi, selesai, biarkan aja dulu dingin. Aku mau lanjut untuk bikin kulit risolnya. Di sini udah aku siapkan wadah yang agak besar dan juga mixer. Ini aku bikinnya 1 kilo dulu untuk kulitnya, karena di sini pesanan aku itu 170 lebih. Aku mau bikin sekitar 200-an. Jadi aku bikinnya bertahap aja dulu. Ini aku bikinnya 1 kilo tepung terigu aja dulu, nanti baru ditambahin. Biasanya 1 kilo tepung terigu aku dapatkan sekitar 120 lembar kulit risol. Nah, tadi udah aku masukkan 1 kilo tepung terigu, kemudian tepung tapioka dan juga lada, masako, dan juga garam. Setelah itu tambahkan air
Setelah itu diaduk-aduk aja dulu sebelum di mixer biar tepungnya itu enggak berterbangan yang bikin kita bersin-bersin. Nah, kalau udah kecampur rata, udah dimasukin air, di sini langsung aja aku mixer. Kenapa aku pakai mixer? Biar cepet. Ini kalau kita ngaduk adonan begini pakai mixer, cepet banget ya hasilnya, kurang dari 10 menit adonan kalian itu udah kecampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, ini dirapikan di pinggir-pinggirnya. Oke, setelah itu di sini aku mau tambahkan telur. Untuk 1 kilo tepung terigu aku biasanya pakai 2 butir telur aja ya. Kalau kalian mau nambahinnya sekaligus di awal nggak apa-apa, tapi karena aku udah kebiasaannya seperti ini, jadi aku ratain dulu tepung terigunya, baru aku masukin telur dan juga minyak kelapanya. Oh iya, untuk takarannya nanti aku bakalan tulis di teks di video ataupun di deskripsi box ya. Kalian boleh cek aja nanti. Mohon maaf ya kalau ada suara kokokan ayam yang lumayan mengganggu. Maklumlah di tempatku ini banyak banget ayamnya. Oke, ini adonannya udah jadi ya. Aku mau cek dulu untuk kecairan dan juga kekentalannya. Biasanya aku kalau bikin kulit resol itu dia lebih ke cair ya. Jadi kalau menurut aku kalau kental biasanya dia itu hasilnya menjadi tebal. Setelah itu dibiarkan aja dulu minimal 15 menit sampai 30 menitan. Biar apa? Biar keluar glutennya. Dan kenapa? Itu tuh yang bikin nanti adonan kulit resol kalian itu dia nggak akan sobek dan juga dia lentur banget ya. Nah, ini lanjut aja, udah aku siapkan. Sekarang aku mau bikin kulitnya dan juga langsung aja aku mau gulung untuk resolnya. Jadi semua bahan-bahannya udah aku siapkan ya. Itu ada minyak kelapa untuk olesan. Dulu aku kalau bikin kulit resol itu paling suka sebel karena apa? Sering banget sobek, sering banget rusak, makanya aku tuh males banget kalau mau bikin resoles. Nah, sejak aku jualan resoles kan hampir tiap hari tuh aku bikin. Jadi disitulah aku mulai mempelajari apa yang salah, apa yang kurang, sampai bikin kulit itu cepet rusak. Lama-kelamaan aku jadi tahu takaran yang pas ya, dan aku juga jadi tahu apa yang bikin resoles itu kulitnya cepet sobek, cepet rusak. Alhamdulillah sekarang aku udah tahu takaran yang pas untuk kulit resol. Nah, ini pas aku bikin langsung aku cobain, langsung aku icipin, ini udah enak menurut aku ya. Jadi aku tuh emang suka gitu ya, kalau bikin sesuatu di awalnya selalu aku icipin dulu biar tahu kurangnya di mana ya, kesalahannya di mana, biar bisa lebih cepat diperbaiki di awal. Oke, ini mau lanjut aja aku isi resolnya sampai habis semua adonannya. Untuk bikin 200-an resoles itu memakan waktu yang lumayan lama ya, kalau nggak salah sekitar 3 sampai 4 jaman. Ya, di sini langsung aku beri isian seperti ini karena aku tuh nggak suka kalau ditumpuk-tumpuk gitu ya kulit resolnya. Ya, karena kalau terlalu ditumpuk kulit resolnya itu akan melengket ya, satu sama lain itu akan lengket, jadi menyebabkan kulit resolnya itu mudah sobek kalau pas dibuka. Dan karena di sini aku masih punya 1 teflon dan juga 1 kompor kecil, jadi aku bikinnya masih memakan waktu yang cukup lama ya. Tapi nggak apa-apa ya, dikerjakan aja sesuai dengan prosesnya. Nah, ini resolnya udah jadi semuanya. Sekarang mau aku simpen dulu. Ini nggak langsung aku panggang ya, jadi ini nanti mau diambil besok pagi-pagi sekali. Jadi aku simpen dulu di kulkas, besoknya baru dipanggang. Nah, ini aku punya 1 trik yang mau aku bagikan ke kalian, cara untuk menambal kulit resol yang sobek. Kadang kan kalau kita pas menggulungnya itu pasti mungkin ada kesalahan atau yang bisa bikin resolnya itu sobek kulitnya seperti ini. Ini aku punya cara untuk ditambal. Ini kita pakai adonan kulit resol, ini kita letakkan di atas teflon yang masih menyala ya apinya. Kemudian kita letakkan sedikit dan kita taruh aja resolnya di atas adonan kulit tadi dalam keadaan masih hangat, dan ini tuh akan menempel, dan untuk sobekannya tadi udah ketutup sama adonannya.
Nah, jadi seperti ini ya caranya. Ini caraku kalau biasanya ada satu atau beberapa kulit yang sobek karena nggak sengaja ya. Nah, ini kita rapi-rapikan aja setelah ditambal. Jadi ini nggak kelihatan untuk sobekannya lagi. Seperti itu ya caranya. Ini aku udah langsung aja ke proses pemanggangannya. Aku panggangnya pakai teflon. Ini aku sambil bikin orderan kue cara ya. Jadi aku tuh hampir kelupaan bikin video untuk memanggang, dan ini tuh pas udah di akhir baru aku keinget bikin video. Gak apa-apa ya, ini kita proses manggangnya seperti ini aja. Kita olesin pakai sedikit mentega di teflonnya, baru kita letakkan beberapa resol, kemudian dipanggang beberapa menit aja. Dan ini udah jadi semuanya. Aku lagi merapikan di wadahnya. Ini aku letakkan di mika besar seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu aja, udah selesai. Ini dia resol panggangnya kayak gini aja. Aku jualnya itu di harga 2000 per buahnya. Ini rasanya Masya Allah enak banget, berasa bumbu-bumbunya. Ini dalamnya itu isiannya creamy dan juga enak banget ya, Masya Allah. Resol ini tuh cocok banget buat jualan, buat isian snack box, atau buat hidangan suguhan-suguhan seperti itu ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa komentarnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, dan jangan lupa like-nya serta subscribe-nya buat yang belum subscribe ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.